Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khalihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa jami'al malaikatil muqarrabin. Thumma khususan li sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, khususan ila Syekhina al-Karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Balqani wa Ki Abdullah Yakin wa Ya Hamidah wa Ki Irsyad wa Ya Maimunah wa Ki Harun wa Ya Khadijah wa Ki Abdul Lakim wa Ki Jamal Hamidati wa ila jami' ahli wa ahlikum ajma'in insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ad-dinun nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ya Aliyu, hai Ali, ad-dinu utawi agama, an-nasihatu iku ngarepake bagus. Nasihat. Nasihat itu mengharapkan kebaikan. An-nasihatu iku ngarepake bagus lillahi maring Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah atau rasule Allah walil mu'minina lan maring pira-pira wong akeh. Agama yaitu nasihat. Nasihat itu apa? Mengharapkan kebaikan kepada Allah, kepada Rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah, walil mu'minin dan kepada orang-orang yang mukmin. Mukminin, orang-orang yang mukmin. Jadi agama itu seperti itu. Orang yang enggak beragama tidak akan mendapatkan kebaikan. Apakah ada orang yang enggak beragama? Ada. Siapa? Ateis. Orang-orang ateis itu mereka itu enggak beragama. Agama Islam, enggak mau Kristen, enggak mau Buddha, enggak mau, pokoknya enggak mau bertuhan. Ya. Di Indonesia ini siapa? Kayak PKI itu ateis itu. PKI itu enggak punya agama itu. Dia tidak mau beragama memang. Itu PKI itu. Tapi kalau orang beragama itu adalah an-nasihah, mengharapkan kebaikan kepada Allah, kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang mukmin. Ya Aliyu, hai Ali, sab'atun utawi wong pitu. Sab'atun utawi wong pitu min ummati saking umat ingsun fil jannati iku ing dalem swarga. Kata Nabi, ada 7 orang, ada 7 golongan yang nanti di kalangan umatnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad sampai kita tetap umatnya Nabi Muhammad, itu ada di dalam surga. Jadi ada 7 golongan umatnya Nabi Muhammad yang ada di dalam surga. Siapa yang pertama? Syabun taibun. Syabun rupane wong nom. Wong nom taibun kang taubat. Waman lan wong tasoddaqo kang sodakoh sopoman. Sirron ing dalam tingkah samar atau kelawan samar. Waman lan wong yuaddi kang nekaake sopoman sholatad duha ing sholat duha. Waman lan wong kana kang ono zihabu malihi opo ilange bondone man, hartane man, ahwana iku luweh enteng, luweh ringan alaihi ing atase man min fawati sholatin wahidin tinimbang pote salat
kang siji ma'al imami sertane imam. Waman lan wong damaat kang mili ainahu opo banyu mripat lorone man min khasyatillah krana wedi ing Allah. Waman lan wong zahama kang ngumpuli sapa man al ulama ing ulama fi majalisihim ing dalem pira-pira majelise ulama. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ada 7 orang yang nanti ada di dalam surga. Siapa 7 orang itu? Yang pertama yaitu syabun taibun, pemuda-pemuda yang suka bertaubat. Pemuda yang bertaubat. Kalau disebutkan pemuda di sini berarti sekitar umur 20 tahun sampai umur 30 tahun, 35 tahun itu masih terbilang muda. Intinya dia itu masih sehat, apalagi belum menikah. Ya, jadi Allah itu lebih menyukai orang-orang anak-anak muda yang bertaubat. Lebih suka. Kalau misalnya sekarang begini, dalam satu masjid, ya, dalam suatu masjid yang kebanyakan azan itu biasanya orang-orang tua. Adzan, apalagi waktu subuh, adzan orang tua yang adzan. Ya, kemudian yang ada di barisan paling depan orang-orang tua semuanya. Tapi Allah lebih menyukai seseorang yang pemuda-pemuda yang bertaubat. Jadi seperti itu. Ibaratkan begini sekarang. Kepala desa, Pak Kepala Desa. Menurut kalian Pak Kepala Desa itu kaya apa miskin? Hah? Kaya, punya mobil kan? Pak Kepala Desa Pak Kepala Desa itu suka menyumbang. Misalnya ada orang meninggal dunia disumbang, dikasih uang 100.000, 200.000. Ya kan, ketemu sama anak yatim dikasih uang, senang sodakoh. Ketemu anak orang-orang yang miskin yang melarat dikasih uang 100.000, 200.000. Itu wajar. Kenapa? Karena Pak Kepala Desa orang kaya. Kalau orang kaya banyak uang, senang sodakoh. Nah, tapi yang paling disukai oleh Allah yaitu orang yang melarat tapi masih sodakoh. Paham ya? Orangnya melarat, miskin, tapi masih sodakoh. Itu yang paling dicintai oleh Allah, seperti itu. Sebaliknya, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Pak Kepala Desa, kaya raya, sombong. Gak suka Allah. Allah benci kepada orang yang sombong. Tapi wajar nggak kalau orang kaya itu sombong? Wajar. Ya wajar. Aku punya mobil, kamu nggak punya mobil. Wajar orang tua, orang kaya sombong. Tapi benci Allah benci. Tapi yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang melarat sombong. Udah melarat, udah miskin, udah fakir, sombong lagi. Nggak usah Allah kita aja, ya kan? Satu, yaitu pemuda yang suka bertaubat. Kita mumpung masih muda, ada acara majelis-majelis apapun, datang. Kalau bisa hataman, datang. Farid, hataman, datang. Nyumbang ngaji walaupun cuma 1 juz, habis itu pulang. Rotib haddad, datang. Nanti ini majelis rotib haddad, datang. Allah lebih menyukai orang-orang yang bertaubat, pemuda-pemuda yang bertaubat. Ya, sab'atun min ummati fil jannah. 7 golongan dari umatku nanti akan ada di surga. Siapa yang pertama? Pemuda yang bertaubat. Yang kedua, waman tasaddaqa sirron. Orang yang bersodakoh secara samar. Orang yang bersodakoh secara sembunyi-sembunyi. Ya, Bu, ini aku ada beras sekian, aku ada uang sekian.
Ya, oh ya terima kasih. Kalau sekarang kan kita bersodakoh itu foto mesti. Ayo coba foto dulu. Sebentar, foto dulu. Ngasih beras kepada orang yang miskin, ya, foto sama orang yang miskin. Apakah mereka itu nggak mikir? Coba andai kata sekarang kita itu dikasih bantuan, ya, beras ataupun minyak ataupun apapun, kemudian disuruh foto. Kita itu mesti malu terhadap orang yang miskin tadi itu. Waduh, pakai difoto segala. Kita memalukan orang itu. Kalau kita yang bersedekah, wah teger aja. Bahkan macak dulu sebelum ya kan? Macak dulu. Sebentar Bu, foto dulu Bu. Sebentar Pak, foto dulu. Orang yang dikasih sedekah, orang yang nggak mampu. Orang yang bersedekah difoto sambil senyum. Tapi orang yang dikasih sedekah, orang yang nggak mampu, merengut. Malu itu. Mau kita diambil foto aja kan malu, apalagi kita dalam keadaan miskin seperti itu disebarkan di sosial media. Malu itu orang. Ya, apakah seperti itu sedekah secara sembunyi-sembunyi? Tidak. Pasti banyak yang nonton itu nanti. Jadi Allah lebih menyukai sedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya itu begini. Kalau kita beribadah Allah lebih menyukai ibadah kamu itu urusan kamu dengan Allah, hanya Allah yang tahu dah. Nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah, saya tadi malam jam 3 bangun, kemudian saya tadi sholat tahajud. Nggak perlu bilang seperti itu. Biar sudah kita ibadah, ikhlaskan diri kepada Allah. Sudah cukup, Allah yang tahu. Paham nggak? Jangan diceritakan kepada orang lain. Saya tadi habis dari rumahnya bapak ini. Ngapain? Ngasih uang, kasihan. 1 hari dia nggak makan. Ya, Allah lebih menyukai orang-orang yang bersedekah secara sembunyi. Dan Allah menyukai orang-orang yang beribadah juga secara sembunyi, kecuali sholat jamaah, sholat 5 waktu. Kalau kalian sholat 5 waktu, kalian pergi ke masjid, tampakkan kepada orang lain, biar orang lain itu niru. Waduh, ini masih muda udah ke masjid, mau sholat emang di masjid. Kalau sholat 5 waktu, tampakkan udah sama orang. Kalau mau pakai sorban, tampakkan sama orang. Tapi kalau sholat sunnah, usahakan diam atau sembunyi. Itu kalau sholat sunnah. Sholat tahajud tengah malam, sembunyi. Lebih afdol mana, lebih utama mana, sholat tahajud di masjid apa di rumah? Ya di rumah. Lebih utama mana, sholat duha di masjid apa di rumah? Ya di rumah. Tapi kalau sholat jamaah, sholat 5 waktu, lebih utama di masjid. Kasih tahu sama orang-orang. Dah seperti itu. Yang pertama yaitu pemuda yang bertaubat. Yang kedua, sedekah secara samar atau sembunyi-sembunyi. Waman yuaddi sholatad duha, dan orang-orang yang melakukan atau yang mengerjakan sholat duha. Orang yang senantiasa melakukan sholat duha ada di dalam surga nanti. Karena di surga itu ada salah satu pintu yang namanya pintu duha. Dan orang-orang yang senantiasa melakukan sholat duha itu akan masuk ke dalam surga lewat pintu duha. Yang ahli berpuasa akan masuk ke pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang ahli sholat akan masuk ke dalam pintu sholat. Jadi surga itu ada beberapa pintu-pintu. Ya, orang yang nggak pernah berpuasa mau masuk ke pintu Ar-Rayyan nggak bisa. Orang nggak pernah sholat duha mau masuk ke pintu duha nggak bisa. Pintu duha nanti orang yang terakhir masuk, pintu duha akan tertutup dengan sendirinya. Itu pintu. Jadi pintu surga itu macam-macam ulama, ada yang mengatakan 8 pintu surga. Di dalam kitab Mala Ainun Ro'at itu di situ disebutkan ada 8 pintu surga. Apakah bisa seseorang
dipanggil dari segala pintu. Semua pintu 8 itu apakah bisa orang itu? Jadi orang-orang nanti yang sholat duha, khusus sholat duha. Mana di antara kalian, kata malaikat, mana di antara kalian yang senantiasa melakukan sholat duha, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu duha. Begitu juga orang yang ahli berpuasa, masuklah kalian ke pintu Ar-Rayyan. Lewat pintu Ar-Rayyan masuklah ke dalam surga. Khusus. Ya, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu 8 pintu surga? Ada. Di antaranya orang yang menyempurnakan wudhu. Wudhunya disempurnakan. Pertama, cuci tangan. Setelah cuci tangan berkumur. Setelah berkumur istinsyak. Ini saya lihat berkumur aja sekarang udah enggak. Di antara kalian berkumur aja kadang berkumur, kadang enggak berkumur. Itu padahal sunnah itu. Kemudian setelah itu membasuh muka sekaligus niat. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, cara membasuhnya udah dikasih tahu. Terkadang masih ada yang dicelupin aja. Basuh tangan kiri. Habis itu ini mengusap sebagian kepala, kadang cuma diambil begini-gini aja. Ada yang begitu. Padahal udah diajarin cara wudhu yang sempurna, udah saya ajarin. Cuman ngenteng ilmu. Ilmu tuh dianggap sepele. Padahal itu yang nanti kalian akan dipanggil dari segala pintu surga. Mengusap telinga. Terkadang cuma kita mengusap membasuh tangan aja terkadang cuman begini sampai sini, padahal sampai sini. Gak sah kalau misalnya kita itu wudhu ketika membasuh tangan gak sampai sikut. Ini gak sah wudhu. Salatnya ya wudhunya aja gak sah, salatnya juga gak sah. Kemudian basuh kaki. Setelah membasuh kaki menghadap ke kiblat sambil membaca doa, mengangkat tangan, pandangan ke langit, mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, orang yang melakukan wudhu seperti itu kemudian membaca doa, maka dia nanti kalau mati itu akan dipanggil dari 8 pintu surga itu. Dia akan masuk ke pintu surga itu dari manapun dia mau. Jadi seperti itu. Ya. Coba amalkan itu ilmu. Ya, amalkan itu ilmu. Cara wudhu yang benar, lakukan yang benar. Jangan kalian terburu-buru di dalam wudhu. Lakukan yang benar, setelah dilakukan yang benar berdoa langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, menghadap ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya dulu mengangkat tangan malu karena nggak terbiasa. Tapi sekarang udah terbiasa, ya udah terang-terangan aja. Saya wudhu, habis wudhu di masjid langsung berdoa seperti ini. Biar kenapa? Biar orang lain meniru. Itu dakwah. Apa yang dibaca itu sudah ada tulisannya di masjid. Doa setelah wudhu. Barang siapa yang membaca doa setelah wudhu menghadap kiblat, mengangkat tangan ke arah langit, maka dia nanti akan dipanggil dari segala pintu di surga. Dan dia akan masuk ke dalam pintu manapun yang dia mau. Tuh. Apalagi orang yang senantiasa sholat duha. Ya, yang pertama orang yang nanti akan golongan yang ada di dalam surga 7 orang, diantaranya pemuda yang bertaubat. Kemudian orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian orang-orang yang selalu senantiasa melakukan sholat duha. Kemudian wa man kana dhihabu malihi ahwana alaih min fawati sholatin wahidin ma'al imam. Seseorang yang apabila dia itu kehilangan hartanya, misalnya dia punya HP misalnya, atau pokoknya hartanya hilang, entah itu jatuh, entah itu diambil orang, pokoknya hilang, itu dia tuh nggak peduli.
dia merasa kehilangan kalau misalnya dia itu absen melakukan sholat jamaah bersama imam. Paham ya? Jadi kalau misalnya kehilangan motor, kamu hilang motornya, biar udah gak ngurus. Yang penting saya sholat zuhur bisa berjamaah. Yang penting zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saya tetap di masjid. Kalau saya nggak sholat jamaah, misalnya nggak sholat jamaah, saya sholat zuhur saya jam 2 misalnya, saya merasa kehilangan itu. Padahal sholat masih merasa kehilangan. Nah, ini sifatnya para wali-wali Allah tuh seperti itu. Hartanya hilang, nggak ngurus. Tapi yang terasa dia tuh berat kehilangannya yaitu apabila dia itu kehilangan satu sholat bersama imam. Artinya berarti dia itu sholatnya sendiri, nggak berjamaah. Dia merasa kehilangan itu. Merasa kehilangan jamaah, sholat jamaah. Satu kali dia tuh merasa kehilangan. Ya, kalau kita kehilangan sholat jamaah udah berapa kali? Ya. Tapi justru kita itu lebih berat terhadap harta kita daripada kehilangan sholat jamaah. Kalau kita sapinya mati loh, nangis sampai 7 hari 7 malam. Sapi nangis. Ya wajar, kalau sapi kan mahal. Ya, kucing nangis, mati kucingnya nangis. Bahkan di YouTube itu punya anjingnya mati, nangis. Tapi kalau sholatnya nggak sholat, nggak sedih, dia biasa aja. Paham ya? Itu. Jadi orang ini sifatnya para wali-wali Allah itu seperti itu. Waman da'amat ainahu min khasyatillah. Dan kemudian orang-orang yang mengalirkan air mata, bercucuran air mata karena takut kepada Allah. Nah, ini sifatnya para wali juga ini. Apakah ada orang yang seperti itu? Gak ada. Kita nggak sholat subuh aja misalnya, biasa-biasa aja, cengengesan, nggak merasa kita takut kepada Allah. Ya, jadi diantaranya yaitu seseorang yang takut kepada Allah sampai dia itu meneteskan air mata, berdoa, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, sampai menangis. Itu sifatnya para wali. Ya, sifatnya para wali itu seperti itu, nangis seperti itu. Nangisnya kenapa? Yaitu karena takut kepada Allah. Kemudian waman zahamal ulama fi majalisihim. Ini seseorang yang berkumpul dengan para ulama dalam satu majelis, dalam beberapa majelis mereka. Seperti tadi malam ada acara apa? Pengajian, majelis ilmu, majelis dzikir, pengajian, datang ulama, Kiai Badri Munawwar, juga dengan Nyai Uswatun Hasanah, memberikan tausiah, memberikan ilmu. Ya, itu mereka yang senantiasa datang terhadap majelis-majelis seperti itu akan ada di surga. Jadi orang-orang yang datang ke majelis-majelis ini, terutama majelis Rotibul Haddad, nanti yang datang nanti terus dilakukan itu. Malam Selasa, nanti rotipan di mana? Di sini. Nanti rotipan di mana? Ke sini. Mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Paham ya? Ini. Apakah cuma rotib tok? Ya enggak. Majelis hataman Quran, majelis yasinan, majelis muslimatan. Ya, majelis muslimatan. Orang yang senantiasa ikut ke majelis nanti, ya, maka nanti insya Allah kita termasuk di dalam golongan sab'atun fil jannah. Kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jangan. Ya kita memang, kalau saya ikut di sini tuh beberapa majelis. Di desa kita ini ada 4 majelis. Yang pertama majelis hataman Quran, saya ikut hataman Quran. Kedua ada majelis yasinan, kalau yasinan saya nggak ikut. Yang kemudian ada Rotibul Haddad. Kemudian ada muslimatan. Nah, muslimatan saya nggak ikut. Mau ikut gimana, perempuan semua? Ya kan? 4 majelis. Yang saya ikut 2, rotib dengan
hataman Quran. Suatu saat nanti insya Allah majelis yasinan saya juga akan ikut. Kemudian masih ada majelis, ada di sini juga, ini juga majelis. Makanya jangan kalian itu malas-malas untuk datang ke majelis ngaji. Majelis itu apa? Suatu perkumpulan yang berzikir kepada Allah. Ini majelis apa namanya? Kita sekarang ini majelis apa? Bisa dikatakan majelis ilmu, bisa dikatakan majelis zikir. Seperti itu. Bukan majelis ngerasani orang. Kalau seperti arisan itu kan kumpul-kumpul itu majelisnya orang-orang yang lalai. Karena yang diurus adalah masalah dunia, uang. Kalau seperti pasar sapi itu kan kumpulan itu, yaitu majelis juga itu. Tapi majelis perdagangan. Ada orang di tengah-tengah lapangan kumpul-kumpul bunder, itu ngapain? Nah, itu juga majelis. Walaupun cuma 3 orang itu majelis. Majelis apa? Majelis minum-minuman khamr, anak-anak muda. Ada yang majelis apa tuh namanya? Majelis main apa tuh namanya itu? Ya, main dom, judi. Nah, itu semua itu majelis-majelis yang lalai. Majelis yang diridhoi oleh Allah, majelis zikir dan majelis ilmu. Ya, apa tuh namanya? Majelis hataman Quran. Majelis hataman Quran di sini itu kira-kira majelis apa itu? Majelis zikir apa ilmu itu? Zikir, karena membaca Al-Quran, majelis zikir. Muslimatan, majelis zikir. Terkadang juga ada ilmunya juga. Ya. Kemudian yasinan, majelis zikir. Kalau rotibul haddad 2, majelis zikir dan majelis ilmu. Paham ya? Tuh. Kumpullah sama ulama ya. Peace. Ya Aliyu, hai Ali. Cukup kayaknya ya. Ya Aliyu man arsyadal ama biyadihil yusra wallahu ta'ala a'lam bisawab fa ya rabbi waffiqni bitaqwa.